Hai. Habis keramas. Bu dosen, iya. Sengaja ya dia pas jam makan siang. Iya dong, tuh kalau misalkan kalian udah balik berkegiatan, udah balik kerja, balik sekolah, balik kuliah kan udah gak bisa nonton lagi. Beda ini kacamatanya gede banget tau guys, aku beneran ngerasa ini gede banget. Soalnya kan sebetulnya aku tuh udah pengen beli kacamata kan dari lama banget kan guys. Aku kan bilang sama kalian kan, aku pengen beli kacamata. Tapi aku lihat itu di pameran gitu. Terus abis itu pas aku beli ini tuh belinya ini dari online. Ternyata yang aku beli beda sama yang aku mau guys. Jadi sebenarnya terlalu tebel banget buat aku. Aku jadi kayak nerd banget guys. Kacamata dipakai terus nih ya dong. Nitipsin beli lagi. Oh iya, aku pas beli ini juga jadinya dapat voucher loh guys. Kalian kalau beli lagi bisa pakai voucher aku guys. Kacamata bolong kayak itu. Iya, tapi kan karena ini berat banget ya. Menurut aku ini jadi turun-turun banget tau. Tuh kayak turun-turun banget, ya ampun. Karena gede gitu kan. Minta kode voucher. VC dulu. Buru berangkat teater, sabar, sabar. Semua ada waktunya ya, sabar ya. Hari ini teaternya pakai kacamata, enggak kok. Ini aja kacamatanya nggak ada kacanya guys. Cuman formalitas aja. Cuma pengen aja. By the way aku tuh bilang kalian kan aku tuh ada 2 yang ini. Terus ada satu yang sebenarnya warnanya lebih aku suka tapi aku nggak tahu dia kemana guys. Jadi aku tersisa satu yang warnanya itu sebenarnya aku biasa aja gitu. Aku lebih suka yang hilang itu. Emang biasanya yang bagus itu yang kita suka itu lebih cepat hilang ya guys ya. Kenapa menurut kalian? Apakah itu untuk mengatas kesabaran kita? Ataukah pink apa purple yang hilang? Kan ada yang purple, ada yang coral kan. Aku tuh suka yang coral tapi yang coral hilang guys. Jadi aku nggak punya lagi. Mm. Mm. Dan juga update banget aku patah kemarin guys. Karena aku beli minuman, kalian tahu gak sih kalau minuman itu ada yang bolongan sedotan itu tertutup gitu. Jadi pokoknya harus diangkat dulu. Pas aku angkat dia patah, aku kayak misal banget. Tahu gitu aku akan lebih berhati-hati bukannya. Teori semakin dikejar semakin sulit digapai ya. Iya guys, kadang-kadang emang yang makin kita pikirin, makin kita kejar tuh malah nggak dapet gitu guys. Pas kita kayak go with the flow aja gitu, kayak ikhlas aja ngejalaninnya, ternyata baru dapet gitu kan guys. Emang semuanya tidak bisa dipaksakan guys. Harus bersabar dan menunggu momentum. Kita harus percaya proses. Info Jumat berkah. Kalau udah saya Jumatan kah? Maxi with sin. By the way aku belum makan juga guys. Tapi aku nggak tahu mau makan apa ya. Ada makanan sih di rumah, cuman sedikit. Aku tuh masih berharap kayak coral aku pergi lagi, maksudnya ketinggalan di tempat-tempat yang aku pernah pergi, misalkan kayak di mobil atau di mana gitu guys.
Jadi nanti aku cari lagi ya, soalnya biasanya kan emang makin kita cari makin gak ketemu kan. Aku tuh sebenarnya sering banget kayak misalkan aku kehilangan sesuatu gitu, aku kalau cari-cari tuh nggak ketemu gitu loh, sampai di tahap aku kalau misalkan aku hilang aku udah kayak aku nggak mau cari, nanti juga muncul sendiri. Ketelan kali Sin, gimana cari ketelan sih? Izin mau Sonichi VC. Bagus kak. Kamu emang Sonichi ya? Demi apa sih bohong? Si RKJ see you dede. Kamu RKJN kah hari ini? Kayak agak gedap-gedip gitu lampunya. Ini by the way tuh aku tuh kan punya lampu di meja gitu kan guys, kayak lampu strip panjang yang ditempel di meja. Itu lampunya tuh udah lama banget guys, dari aku SMA. Pokoknya dari pandemi. Udah 5 tahun gitu lah lampunya. Terus tuh sebetulnya aku tuh sering banget nyalain. Long time no see, ya kan? Ya kan, ya ampun. Orang-orang pada sibuk ya. Pandemi 5 tahun yang lalu, iya kan? Kan COVID-19, sekarang udah 2025. Bentar lagi 2026 guys. Abis itu guys, aku tuh punya lampu itu pokoknya awal-awal tuh pas kan kita gara-gara pandemi, jadi kita belajar dari rumah kan guys. Makasih ya KWDW, kita kan belajarnya dari rumah dan kayak segala kegiatan pokoknya dari rumah by Zoom gitu. Terus habis itu jadi aku kan sering banget duduk di meja ini guys. Jadi ini tuh sebenarnya mejanya aku emang sering banget pakai dari dulu, bukan buat live doang, emang aku belajar pun di sini kan. Terus abis itu aku tuh kadang-kadang ada tugas yang tertulis gitu yang harus nulis di kertas, jadi agak butuh penerangan lebih kan. Akhirnya dibeliin lampu sama papa aku. Lampunya itu buat aku sama buat koko aku juga, jadi di sebelah aku ada kamar koko aku, dia juga ada lampunya juga. Terus aku tuh sebenarnya mengira dia akan ada batas waktu kan, kayak bakal rusak gitu kan, tapi ternyata ini udah 5 tahun gak rusak-rusak sih, aku bersyukurnya. Padahal aku sering banget nyalain dia semalaman. Jadi saking aku sukanya itu sama lampu ini, kalau aku tidur aku matiin, nih kayak gini sekarang aku matiin semua lampu di kamar aku, tapi aku cuma nyalain lampu ini. Lampu ini tuh kayak lampu yang dicolok gitu loh guys. Spill lampunya susah dong. Nih guys, aku kasih lihat ya. Tuh kayak gitu guys lampunya. Wow, silau. Awet banget lampunya, iya emang awet banget. Aku rindu pada lip tintku yang hilang itu. Udah hilang beberapa hari guys. Betah tuh pakai kacamata bolong, iya dong. Tapi aku masih bisa pasang lensanya kok guys, karena aku simpan lensanya. Jadi nanti kalau misalkan pergi ke tempat yang aku mau pakai kacamata, tapi kan kalau bolong mungkin agak malu ya. Nggak juga sih, nggak malu sih. Tapi ya ntar lihat aja deh, kalau aku pengen pasang aku pasang. Makasih ya Kak Narendra. Kangennya, oh ya aku lihat loh kemarin kamu live loh di TikTok. Si wifi kos aku lag parah. Pindah kos. Aku barusan aku ngabisin sukro 3 bungkus guys. Sukro yang kecil itu ya, yang renceng 3 bungkus. Karena sebenarnya aku tadi pengen makan A1 gitu kan, kayak pengen ngemil. Ternyata ketagihan. Aku ambil lagi 1. Ternyata masih nggak puas, ambil lagi 1. Jadi akhirnya aku makan 3. Dan apa lapar tuh? Dua-duanya. Bohong, pasti sekardus kan. Gak ada guys, gak nyampe sekardus di rumah aku. Semoga aja ya nanti aku dikasih sekardus sama sukro, karena aku sesuka itu guys sama sukro. Aku gak promosi, aku bener suka. Terus aku tuh sebenarnya kan kemarin kan juga record bihunku kan guys. Nah aku tuh pas aku record juga
sebenarnya kakaknya tuh bilang kayak makan aja sedikit gitu kan, maksudnya nggak usah habis nggak apa-apa, makasih ya Kak BDW. Cuman aku selesai take itu kan masih ada sisa tuh, aku makan sampai habis guys, karena aku tuh beneran bilang kayak aku tuh beneran suka loh sama bihunku, kayak beneran aku tuh mau makan, kayak ini bukan cuman untuk take doang, aku juga rela makan tanpa take gitu. Aku tapi kemarin karena baju aku biru, berarti kalian tahu itu bihunku apa guys kalau warna biru. Wah, rasa apa guys kalau biru? Bener, bakso. Bakso apa? Bakso ayam, bakso sapi, bakso ikan kan ada. Bakso apa coba? Bakso ayam salah, bakso sapi betul. Kita main makeup nggak nih? Gak guys, ntar aku makeupnya makeup di teater aja. Jadi ini kita ngobrol aja. Aku sebenarnya pengen makan sih guys, apa aku ambil makanan dulu ya? Tapi nanti kalian pasti kayak hai hordeng, hai kursi gitu kan. Atau aku masak bihunku dulu. 2 menit masaknya 200 kalori. Aku mau masak bihunku. Sebentar ya, aku lihat dulu. Aku cek dulu stoknya. Aku takut habis karena aku udah makan terus bihunkunya. Ini kalian sini dulu nih kalian. Nggak boleh dibiarkan untuk melihat hordeng, nanti kalian berkomentar.
Udah balik lagi kah? Oke guys, kita tadi nge-lag guys. Aku jadi udah punya bihunku yang aku mau masak. Aku tadi belum masak, aku baru tadi cari-cari stoknya doang di ini, di lemari aku kan. Terus ada satu tapi ada bihun goreng. Belum masak guys, tadi aku masih cari doang soalnya tadi kayak menumpuk gitu loh. Kayak menumpuk di antara makanan-makanan instan lainnya. Goreng tanpa kuah sih? Iya dong, goreng tanpa kuah. Tapi dia direbus, tidak digoreng. Dulu tuh aku berpikir kenapa bihun goreng itu tidak digoreng, kayak kan dia sebenarnya cuma direbus kayak biasa tapi tanpa kuah doang kan guys makannya. Jadi aku bingung kenapa nama bihun goreng, bahkan teksturnya pun tidak crispy gitu kan, teksturnya tidak tergoreng. Tapi sekarang aku sadar kenapa dia namanya bihun goreng, karena dia tidak berkuah. Kurang kalau nggak sampai minum kin yogurt. Iya lagi aku belum minum kin yogurt hari ini guys. Belum ngestok nih. Mau ngestok Aku by the way lagi panasin air di bawah, jadi nanti aku mau turun lagi untuk cemplungin si bihunnya yang cuma 2 menit doang guys masaknya. Lah beneran masak? Iya beneran loh. Jangan lupa cemilannya pakai sukro. Aku tadi udah makan sukro banyak banget, tapi kalau kalian memaksa sih nggak apa-apa sih. Aku mau lagi sih sukronya. Kita buka dulu kalau gitu guys. Kita lihat ada apa aja di dalam bihunku saset. Ada ini, kecap. Ini apa ya guys ya? Yang tengah tuh apa ya? Ini kan kalau ini kan kayak minyaknya gitu kan. Yang tengah ini apa? Mungkin penyedap. Di sini ada bumbu seasoning dan bawang goreng. Aku suka banget tahu bumbu-bumbu kayak gitu, kayak aku tuh merasa mereka itu adalah micin banget. Pada suka cimol. Iya, aku tuh sebenarnya waktu itu bahkan aku tuh udah pengen beli udah goreng cimol, tahu udah mau goreng cimol, jadi aku udah keluarin cimolnya dari kantongnya, terus udah aku pisah-pisahin gitu kayak bawang goreng sama daun jeruknya kan. Terus habis itu aku tuh baru maksudnya tuh ternyata tuh ada kepentingan yang harus aku lakukan, bukan jadwal guys, tapi pokoknya harus kayak urgent gitu pergi, tentang urusan handphone lah. Habis itu aku jadi masak cimol guys, jadi cimol aku masukin lagi ke kulkas. Sedih. Tisinya ada nggak? Tidak ada tisi di sini. Kalau lagi sakit boleh makan bihunku nggak? Sebenarnya nggak tahu penelitiannya. Tapi dulu aku kalau sakit aku malah disuruh makan bihun, karena bihun tuh lembut kan. Lembut dan dia tuh enggak maksudnya enggak goreng-gorengan gitu loh, jadi itu malah disuruh makan bihun aku dulu. Sakit hati nggak ada pisinya. Iya guys, kok matanya lucu hari ini? Mataku kayak gimana guys? Ini kayak seperti biasa deh, mataku yang biasanya. Mungkin karena pakai kacamata kalian beda. Poninya lucu. Iya, poni aku tuh kayak ini banget. Tuh kayak goyang-goyang gitu loh. Maksudnya tuh kayak
Dia tuh agak kaku, jadi tuh dia stay di tempatnya gitu tuh, kayak balik lagi ke tempatnya. Kalau aku geser dia balik lagi guys. Tuh, doeng, doeng, doeng. Oh, di tuing-tuing iya. Tuing-tuing tanpa di apa-apain. Hari ini rambutnya gimana? Aku jujur bingung sih, tapi kayaknya mau agak simple aja. Karena aku tuh dari hari ini pun aku udah mikirin rambut aku buat graduation guys. Karena aku kan minggu depan graduation kan. Aku tuh sebenernya udah kepikiran tahu. Terus kalau graduation kan pasti rambutnya kayak formal gitu kan. Saya nggak mungkin rambut tuing-tuing dong. Aku tidak mungkin tiba-tiba tuing-tuing di graduation aku gitu loh. Jadi akan formal aja. Dari kayaknya hari ini aku juga pengen formal aja. Kalau gitu aku turun dulu deh guys. Aku lupa guys lagi masak mihunku. Aku ini dulu ya, aku bawa turun dulu ya. Uhuy.
kembali. Halo. Aku tuh kalau dari ke dapur aku ke kamar aku tuh selalu ngos-ngosan guys, karena aku tuh naik tangga. Aku tuh lupa deh dia berapa anak tangga, tapi kalau nggak salah 25 anak tangga gitu. Oke, itu sebenarnya too much information, tapi klarifikasi aja kenapa aku kayak kecapean gitu sekarang. Aku tahu udah ada yang akan ngomong kagak 2 menit masaknya, aku tahu hal itu. Tapi guys, kalian kan tahu, tadi aku ngomong, aku punya 25 anak tangga. Dimana aku harus turun dulu 25 anak tangga, naik lagi 25 anak tangga, jadi 50 anak tangga. Dan aku juga kan harus tirisin dulu ya bihunnya. Aduh, gitu deh guys. kayak abis M4 nih mau MC, jadi ngos-ngosan gitu. Pasang lift sih, waduh. Semoga nanti kalau aku punya rumah baru ada liftnya ya. Amin dong, amin gitu. Amin. Sebenarnya ini harta karun banget guys, bihunnya tadi, karena aku tuh udah bener-bener kira tuh nggak ada bihunku loh di. Jadi aku tuh taruh mie dan bihun tuh di satu kotak gitu, kotak kontainer. Terus abis tuh tadi tuh kebanyakan isinya mie gitu kan. Aku cari-cari sampai bawa-bawa gitu, udah aku kayak angkat-angkat. Ternyata ada satu guys, bihunku goreng. Seneng banget. Aku pengen ngestok yang lain juga deh jadinya. Jadi pengen stok yang bakso sapi, soalnya aku banget. Warna biru gitu. Pahlawan selalu datang terlambat. Gak bisa kalau terlambat, ntar gak selesai masalahnya. Tadi sebenarnya aku kayak pengen ceplok telur gitu, atau kayak nambahin sayur, tapi nanti kalian kelamaan nunggunya guys. Ada rencana bondol kah Bu dosen? Untuk sekarang tidak sih, untuk sekarang aku mau rambut panjang aja. Karena aku udah pernah, sebenarnya bukan bondol, itu yang aku udah lama banget yang rambut aku agak pendek. Aku tuh sebenarnya nggak pengen bondol, cuman emang potongnya agak pendek aja, kependekan dari rencana. Cuman aku nggak mau. Aku merasa aku lebih bagus rambut panjang sih. Nggak touch up bang, make upnya aja belum bang. Oke guys, mari kita makan bihunku goreng. My favorite. Gak juga sih, aku nggak tahu favorit aku apa, karena terlalu enak semuanya. Aku kan, kalian tahu juga kan aku suka yang berkuah-kuah kan, jadi aku pasti suka juga yang kuah. Tapi ini aku makan yang goreng dulu ya teman-teman. Tuh, kelihatan gak sih asapnya? Kelihatan kan? Makan. Kok nggak pakai sumpit? Nggak apa-apa sih. Nggak ada alasan. Enak banget. Siang-siang makan mie ya? Makan bihun ya guys. Jadi mie itu sama bihun beda guys, karena mereka beda juga, bahan-bahan dan kandungannya beda.
Ada yang komen, sebutkan 5 rasa bihunku. Bihunku goreng, bihunku bakso sapi, bihunku soto, bihunku kari laksa, bihunku kari ayam bawang. Asam pedas belum disebut. Ya kan tadi kan cuma 5. Nggak semuanya loh. Hani, aku senang semoga dapat relate kamu, Ci. Amin. Aku tuh kalau nonton drakor tentang CEO gitu, kayak aku merasa aku harus menjadi CEO someday. Itu garpu Korea ya. Aku harus menjadi CEO someday karena menurut aku seru. Dan selain seru, menurut aku memang dilahirkan untuk menjadi CEO. Apalah Cynthia. Dewan lihat cepet makan siang di live. Iya ya, aku gak pernah makan siang di live. Selalu makan malam. Bihunnya mental. Ini kan sebenarnya banyak banget kan guys bihunnya. Menurut aku ini porsinya banyak, kayak rame banget dan kayak banyak gitu loh bihunnya. Tapi aku tuh selalu habis. Ini 1 bungkus guys. 41 tambah bantet. Hello. Cuma 200 kalori nih bos. Makan yang banyak sih. Iya. Lapar apa doyan, Ci? Lapar guys, ini real lapar dan doyan juga. Cek DM IG bihunku, katanya mau dikirimin 1 truk. Bohong sumpah. Bohong guys, bohong banget, bohong besar. Kalau dikirimin 1 truk aku seneng banget. Jadi karena rumah aku tuh rame loh guys. Jadi yang makan tuh bukan cuma aku doang nanti. Beneran. Makannya nggak dikunyah, Ci. Jadi karena bihun ini sangat-sangat tipis dan kayak teksturnya pun lembut, jadi cepet makannya guys, nggak perlu banyak kunyah. Nggak dihabisin lagi sembarangan, aku mana mungkin nggak habisin. Orang aku suka banget. Kamu makan ini juga ke sekolah? Kayaknya kalau aku masih sekolah, aku mau sih dibawain ini sih. Kita bikin tren bihun dalam kotak makan.
Kok sebungkus banyak banget isinya real. Banyak banget guys. Nggak jadi VC lah, kenapa nggak jadi? By the way tuh karena aku suka makan makanan yang agak nyemek. Kalian tahu nggak nyemek? Nyemek tuh kayak ada kuahnya gitu. Jadi tadi aku masak bihun kuah sebenarnya juga ada aku tambahin kuah juga. Aku tambahin air maksudnya supaya nggak terlalu kering. Hani siapa yang RKJ-an? Udah ketemu aku. Aku tuh kan udah mau sensor aku kan RKJ kan, jadi sebenarnya aku tuh overthinking tahu apakah ini RKJ terakhir aku atau tidak, aku nggak tahu. Karena dari pas aku STS pun itu kan udah akhir November, jadi itu udah yang kayak semangat ya RKJ-nya, karena kita nggak tahu kita bakal perform lagi apa enggak di RKJ. Jadi kayak bagaimana kalau ini adalah RKJ terakhir aku, ya ampun. Pasti aku akan sangat mengingat momen ini, hari ini, dimana aku akan membawakan lagu-lagu RKJ. Aku suka banget. Aku tuh awal-awal bawain RKJ, aku tuh bawel banget sumpah ke kalian. Aku bawel banget, aku ngomong kayak aku suka banget RKJ, aku suka banget. Aku bilang aku suka banget karena lagu dewasa, terus lagunya kayak slow gitu, dan kayak lagu tuh tipe-tipe lagu romance gitu loh. Makasih ya Kak Imam. Aku lupa aku udah RKJ berapa kali sih guys. Coba kalian, pasti kan kakak admin kan ngitungin kan. Coba di spill tuh aku udah berapa kali, udah 20 kali belum aku RKJ-an. Kalau Senshu kan bisa replay, bener sih, tapi gak bisa ketemu lagi di teater. My favorite sendiri ever. Makasih ya udah sesuka itu sama aku sendiri. RKJ aja di rumah, tapi feel beda guys. Ini nggak bisa bareng-bareng, nggak bisa ber-16 lagi, nggak bisa bareng teman-teman lagi, nggak bisa MC lagi. Kangen Christmas terus. Aku padahal cuma sekali guys. Aku tuh mikir kayak mungkin akan ada waktu dimana aku akan buat Christmas lagi kan, Christmas Rose lagi kan. Tapi ternyata setelah setahun pun tidak. Jadi aku kayak jadi penghuni sendiri gitu. Gak dihabisin, mana gak dihabisin, ini udah habis ya. Bihunkunya sudah ludes guys, sudah habis aku habisin. Masih ada itu di bawah meja. Kamu di bawah meja aku. Bohong, coba SS, nggak bisa di SS. Pasti nanti di teater makan lagi, ya dong. Kan lapar kan, kalau teater kan butuh banyak energi guys. Emang kalian mau aku kelaparan? Kalian tega aku kelaparan emangnya? Teater ada kompor gas? Enggak lah guys. Kalian kira kalau kalian masuk ke ruangan teater ada tanda-tanda ada dapur di situ? Udah lama gak makan malacis.
Demi apa sih aku ya kemarin ya, aku tuh makan kayak chips gitu. Chipsnya rasa mala guys. Terus habis itu sebetulnya aku nggak expect banyak-banyak sih, karena menurut aku mungkin akan kayak B aja kan. Terus ternyata enak guys, aku kaget banget. Itu dibeliin sama mamaku, jadi aku nggak tahu kapan belinya. Pokoknya ada di lemari, aku ambil aja, aku makan kan. Terus enak banget ternyata, aku suka banget. Iya, potato chips. Di teater banyak baju ya? Iya dong, kan buat perform ya guys ya. Kalau enggak gimana performnya kita? Aku sekarang panggil mom ya. Ya ampun, lucu banget. Aku dipanggil mom. Tahu banyak anakku. Besok request buat dapur di teater scene. Jangan gitu, nanti aku member-member datangnya bukan buat latihan, buat masak lagi guys. Nih guys, satu kuku aku pendek sendiri. Patah. Aku ini deh guys, aku tuh sebenarnya lumayan pengen juga kalau VC-nya tuh setelah aku graduation, jadi aku tuh bisa cerita-cerita ke kalian kayak graduation aku ngapain aja. Tapi ternyata jadwalnya sehari sebelum aku graduation, jadi nggak apa guys, kita masih bisa ngomongin yang lain juga. Atau kayak aku mungkin di saat itu aku udah deg-degan sih guys. Jujur aku tuh udah planning banget, aku habis video call kan, aku kan video call kan sore kan, di hari Kamis kan, aku akan langsung tidur habis video call. Karena aku takut banget aku capean guys, aku takut banget aku ngantuk pas graduation. Karena graduation aku tuh pagi, jadi aku pokoknya make upnya aku subuh, terus acaranya pagi, selesai siang. Aku takut aku ngantuk banget, dan aku takut aku kayak mata aku jelek gitu loh, nggak mau kebuka kan, sedangkan graduation tuh harusnya cantik ya. VC pakai outfit graduation sih. Nggak mau, nanti aku malah jadi spoiler guys. Terus abis itu aku tuh ngambil bajunya itu di tanggal 11, sehari sebelum aku graduation. Nggak sabar mengambil batik lagi, kebaya aku. Fitting dulu dong. Udah, fittingnya waktu itu udah, kan aku udah cerita aku udah fitting. Kayak udah sebulan lalu kali aku fitting. Latihan di teater capek pasti ya. Ya capek dong. Namanya juga berkegiatan. Masa tidak capek guys? Aku mimpin kamu loh. Mimpin apa, Dede? Asik, udah ada gelar nih. Iya guys, sumpah aku gak nyangka banget. Jujur aku tuh kayak merasa, kemarin tuh aku tuh ketemu sama kakak staff yang gak audisin aku. Boleh gak sih aku sebut nama? Kayak kalian pasti tahu sih kakak siapa sih yang sering kayak nge-live info tentang audisi JKT gitu. Habis itu aku kan dateng kan, terus habis itu kayak lagi ngobrol gitu, terus aku bilang kayak, pokoknya kita lagi ngomongin tentang graduation aku guys. Terus habis itu aku bilang, iya aku minggu depan graduation gitu kan. Terus habis itu nggak kerasa banget, karena aku ternyata udah 3 tahun JKT-an sambil kuliah guys. Yang kayak wow, itu sangat-sangat lama sebenarnya kalau 3 tahun ya, tapi kayak nggak kerasa aja gitu, tiba-tiba aku udah selesai gitu kan. Aku bilang kayak, aku tuh pertama kali ketemu kakak tuh masih SMP lagi, maksudnya masih semester 3 tau kak. Terus sekarang aku udah mau lulus gitu kan, kayak nggak kerasa banget. Terus habis itu kayak, iya dulu kan ditanyain juga tuh katanya. Jadi pas aku audisi tuh ditanyain juga kayak, kamu kan sambil kuliah nih, gimana cara ngebagi waktu antara kuliah sama JKT-an kan? Apakah kamu bisa? Apakah kamu sanggup gitu kan? Itu pertanyaan yang sangat-sangat pasti ditanya sih. Apakah kamu sanggup gitu kan? Aku waktu itu kayak, iya sanggup gitu. Karena kayak aku tuh mau itu juga, maksudnya kayak aku juga semangat kuliah, tapi aku juga semangat kalau mencoba hal-hal baru juga gitu kan. Jadi aku tuh pengen banget waktu itu. Terus ternyata aku kan join kan guys, aku kayak lumayan gak sadar sih. Aku tuh sebetulnya masih kayak setahun pertama aku tuh masih kayak gak expect gitu lah aku tuh join JKT, ngerti gak sih? Kayak aku tahu aku member JKT sekarang, aku tahu waktu itu aku adalah bagian dari JKT48, tapi aku kayak nggak, masih kayak beneran gak sih Terus habis itu kayak, kan aku kan dulu kan ditanya juga kan kayak, dulu kamu audisinya online apa offline gitu kan. Terus aku bilang online kak, dulu aku kirim
foto di email kan. Terus habis itu kakaknya bilang gini kayak, iya berarti kamu lulus dari pemantauan aku gitu. Soalnya kan kakaknya kan yang ini kan, yang kayak ngefilter, ngesortir gitu kan. Jadi kayak aku tuh ngirim foto waktu itu sebenarnya banget guys, fotonya bahkan nggak terlalu gimana-gimana. Aku tuh nggak nyampe yang kayak foto untuk keperluan audisi. Jadi aku tuh pas audisi aku pakai foto yang udah ada. Foto yang udah ada itu cuman foto yang aku sekali take doang. Aku sekali take, jadi aku lagi di mobil, lagi jalan sama teman-teman. Terus abis itu mama aku, maksudnya bukan mama aku minta foto, tapi aku biasa emang foto gitu buat mama aku buat ngabarin kayak lagi di jalan gitu. Jadi aku cuma kayak gitu doang, kayak dengan senyum tipis, kayak karena dulu aku belum bisa senyum kan guys. Beda banget pokoknya dulu tuh kalau misalnya sebelum JKT itu aku nggak, kalau maksudnya semua cewek tuh suka selfie, tapi nggak semua cewek tuh sering selfie banget. Aku sebenarnya lumayan sering sih, cuman tetap aja kalau dibandingin sekarang pasti sekarang lebih pro gitu loh, kayak kita lebih tahu gimana caranya biar senyumnya tuh nggak awkward dan terlihat cantik gitu kan. Terus abis itu aku, kamu lulus pakai foto random? Iya, aku bahkan ngomong kayak aku tuh dulu fotonya nggak terlalu proper menurut aku. Jadi aku pakai baju kaos pink gitu. Terus abis itu aku lagi maksudnya aku rambutnya lurus aja. Terus abis itu makeupnya juga makeup kayak biasa sih, makeup daily aku. Tapi kalau dibandingin sama sekarang pasti aku merasa dulu kayak ih gitu. Tapi kalau dulu mungkin aku udah merasa itu bagus ya makeupnya ya. Terus abis itu aku foto, oh my god guys, foto full body-nya bahkan itu foto apa bukan ya, pokoknya antara foto yang sekali cekrek juga, atau dulu tuh aku tuh bikin time lapse sama teman-teman aku pas berkegiatan, pas kita main gitu kan. Terus abis itu kita bikinnya itu time lapse itu kayak full body gitu. Jadi aku lupa foto aku tuh antara yang emang foto full body aku sendiri, atau jangan-jangan dari time lapse main aku sama teman aku tapi aku crop guys, tapi kelihatan full body-nya. Iya, aku screenshot. Aku lolos dengan screenshotan guys. Tapi lupa juga guys, atau bisa juga tuh aku foto tahu, karena aku juga ada foto sendiri juga, aku lupa deh pokoknya yang paling aku ingat adalah aku kalau foto mukanya foto selfie di mobil, kalau foto full body-nya itu foto pas aku lagi main. Definisi go with the flow banget ya. Sebenarnya enggak juga, aku tuh niat juga kok guys. Aku kayak, kan itu kan banyak persyaratan gitu kan. Terus ada kayak tulis gitu. Kalau nggak salah tuh disuruh tulis kayak motivasi gitu-gitu nggak sih? Kalau aku nggak salah ya, pokoknya ada tulisan-tulisan juga kan. Terus kalau itu mah aku juga niat guys tulisnya. Terus abis itu nggak chat GPT ya guys ya. Aku beneran tulis sendiri. Karena aku tuh kan belum, nggak terlalu sering audisi kayak buat masuk agensi gitu. Jadi kayak aku tuh nggak tahu sebenarnya tuh kalau foto yang proper banget tuh harus gimana, karena sebenarnya beda-beda juga sih kan. Kalau misalnya emang ada yang orang tuanya tuh agak heboh gitu kan, pasti mereka yang kayak ya udah foto dulu lah, foto di sini foto di situ biar proper maksud mereka. Cuma kan aku di audisi jauh nggak izin orang tua aku kan guys, jadi aku pakai foto sendiri aja. Terus habis itu pokoknya selang berapa bulan, selang sebulan lebih kalau nggak salah, karena aku nge-submit datanya itu juga di pertengahan periode. Terus habis itu pas aku udah ditelepon gitu kan, aku ditelepon guys kayak, ini dengan Cynthia Putra ya, ini dari JKT48 gitu-gitu. Kayak aku tuh sampai yang kayak, nah waktu itu tuh aku ingat banget, aku tuh lagi abis pulang kegiatan main sih ya. Kalau dulu kan kegiatan aku main terus ya guys karena belum ada apa-apa. Aku abis main sama teman-teman aku, jadi aku tuh pulang naik mobil dijemput papa aku, tapi temen aku ada yang ikut karena rumahnya deket sama aku gitu kan. Abis itu ditelepon guys, ada mama papa aku, ada temen aku. Terus kondisinya pas ditelepon itu aku nggak kasih tahu siapa-siapa dari mereka. Aku nggak kasih tahu temen aku kalau aku audisi, aku nggak kasih tahu mama aku nggak kasih tahu papa aku. Jadi aku tuh nggak mau kayak yang kayak over reacting gitu loh. Aku yang kayak
low key aja. Aku kayak iya, iya betul. Terus kayak oke, gitu. Aku bener-bener kayak nggak mau ngomongin apa-apa karena aku nggak mau mereka kepo. Karena aku takutnya kalau misalkan aku kan belum, ini kan aku belum masuk kan guys, aku tuh baru disuruh audisi datang. Aku takutnya kalau ke bilang ke teman aku terus kayak ternyata aku nggak lulus kan kayak nggak mau gitu kan, kayak udah heboh-heboh di awal gitu loh. Terus akhirnya aku nggak ngomong apa-apa, dia juga nggak kepo untungnya, jadi kayak ya udah dia pulang ke rumah dia, terus aku juga pulang. Terus pas pulang itu baru dia kasih sama papa aku kayak, ini ya tadi tuh aku tuh ditelepon tahu sama JKT48, aku ditelepon disuruh audisi gitu. Cibut kalau nggak daftar mau kenalin dia dari mana ya? Tapi itu kan berarti kan sudah takdir guys, aku lolos itu udah adalah suatu yang sudah ditentukan oleh yang di atas gitu kan. Jadi kayak gak usah kita bayangkan ya kalau kita nggak bertemu ya. Ada yang kontra nggak pas ikut JKT ortuaku? Sebetulnya kayak nggak kontra sih, cuman mereka tuh lebih kayak ya ntar gimana kuliahnya, ntar sibuk nggak gitu kan. Terus abis itu kalau ke FX juga kan, aku tuh sebenarnya rumah aku tuh 40-50 menit ke FX, jadi kayak lebih yang ngomongin kayak ntar siapa yang antar, siapa yang jemput, terus latihannya sering banget gimana, takutnya tugasnya keteter nggak gitu kan. Cuman aku ngomong, aku lupa juga sebenarnya ngomong apa, tapi aku lumayan meyakinkan mereka karena pada saat itu tuh aku tuh masih yang kayak jiwa muda banget gitu loh guys, kayak aku bisa, pasti bisa gitu kan, aku mau, aku bisa, semuanya kayak gitu guys. Habis itu aku ya udah dong, akhirnya mama aku kayak bolehin gitu, akhirnya aku audisi. Terus habis itu sebetulnya aku inget banget pas aku tuh udah terlanjur daftar UKM dance di kampus aku. Makasih ya Kak Enrico. Aku terlanjur daftar UKM dance di kampus aku. Terus habis itu jadi aku tuh pas aku audisi yang pertama, jadi kan ada 2 tahap audisi kan. Pas aku audisi yang pertama, aku bahkan setelah saya audisi itu aku langsung naik mobil online ke rumah teman aku karena kita mau latihan buat UKM gitu guys. Aku kan juga masih yang kayak 50-50 kan, karena aku nggak tahu juga aku bakal beneran join apa enggak gitu loh guys. Jadi aku masih yang kayak ya udah nggak apa-apa, aku masih ngurusin UKM aku dulu gitu kan. Jadi pas selesai itu aku ke rumah teman aku, itu adalah aku UKM dance, jadi kita tugasnya harus bikin koreo buat rekam video nari. Makasih ya Kak Dianto. Terus habis itu jadi teman itu adalah teman yang pertama kali tahu kalau aku audisi JKT48 guys. Karena kan maksudnya kan dia kan pasti kan bingung kan, kayak emangnya aku bisa di mana gitu. Terus akhirnya aku ngomong lah, walaupun aku nggak kasih tahu gimana juga sih, cuman aku ngomong aja kayak aku habis audisi. Walaupun dia pasti kaget juga nggak sih, kayak kalian bayangin ini kalian udah kuliah terus kayak udah terbiasa nugas bareng, terbiasa kayak di kelas bareng, nongkrong bareng, terus tiba-tiba kayak aku ikut audisi, kayak ngapain gitu loh, kayak kenapa tiba-tiba. Dan kayak kan kita kan udah kuliah kan sibuk ya, pasti dia mikir gitu, kayak kan sibuk ya, kenapa juga aku merepotkan diri sendiri gitu. Tapi dia itu emang lumayan tahu juga kayak aku tuh orangnya tuh kayak emang aktif sono sini gitu loh, yang kayak gak bisa diem gitu. Jadinya ya udah sih, nggak apa-apa sih, dia yang kayak hah, tapi kayak mengerti karena itu karena aku emang kayak rempong. Bukan guys, dia bukan teman kuliah aku, dia teman sekolah aku. Setelah itu masih sering ketemu nggak? Masih dong, kan ini kan teman kuliah aku, jadi sampai sekarang pun ketemu. Aku tuh pas graduation, maksudnya ntar abis graduation kampus, kayaknya aku mau foto-foto juga, kayak ada jadwal foto bareng gitu, asik banget.
Aku tuh sebenarnya dari lama tuh aku udah mikirin tahu pas aku graduation aku mau fotonya kayak gimana. Aku tuh udah mikirin kayak mau ngepost apa di Instagram, mau kayak aku tuh kepikiran pengen ngepost dams aku pas lagi kuliah, karena menurut aku tuh itu adalah momen yang tidak akan terulang kembali gitu. Makasih ya Kak Rush. Dan terus aku kayak pengen kasih lihat aja kalian kayak aku tuh di kuliah ngapain aja gitu kan, karena walaupun aku sebetulnya sering banget ngupdate juga kalau aku lagi kuliah, tapi kalau pas kita lagi kuliah dan kita ngupdate tuh kayak ya udah itu hal yang biasa aja gitu kan. Tapi ternyata pas aku udah lulus dan aku update lagi tuh jadi kayak itu ternyata menjadi suatu memori yang berharga gitu loh, yang kayak aku sedih karena itu tidak akan terulang lagi. Bukan ke foto yang udah hilang. Nah sebenarnya fotonya yang hilang itu selama beberapa bulan, dari Mei sampai, aduh aku kalau ngomongin aku sedih, Mei sampai Oktober guys, gila lama banget. Jadi bener gak sih, apa bukan Oktober ya, pas September ya, pokoknya kayak hilang sekitar 4 bulan gitu. Tapi kan tetap aku masih bisa minta ke temen gitu kan. Dan sebenarnya masih ada beberapa foto yang kesimpan sih, kayak beberapa foto yang aku post tapi private, kayak buat only me doang di TikTok tuh ada. Terus ada juga kan maksudnya yang foto-foto misalkan kesimpannya itu di lokasi yang berbeda di handphone aku yang lama. Jadi itu kayak ada masih ada yang tertolong, atau jangan-jangan foto yang emang aku udah pernah kirim di line, mungkin kirim di line dan dia aku masih bisa buka lagi gitu. Mei sampai Oktober 8.000 foto. Iya, soalnya kan itu kan foto yang lagi sering, maksudnya itu tuh lagi banyak momen banget loh aku tuh pas itu. Aku tuh sebenarnya kayak kaget banget, aku shock banget kayak kenapa sih harus foto hilang tuh justru di masa-masa aku tuh padat momen banget. Kayak itu kan momen aku sidang, momen aku kayak lagi ngeskripsi lagi, aku kayak bener-bener kayak pusing-pusing ngeskripsikan. Bahkan aku kan jadi sering kayak foto laptop lah atau foto PC pas aku lagi ngerjain, walaupun sebenarnya itu kayak cuman foto gak penting doang, tapi tuh pas aku lihat lagi sebenarnya tuh aku bakal kayak inget, oh ternyata tuh ngerjain ini ya, ternyata aku ngerjain itu. Terus kayak momen-momen pas aku lagi ke kampus seminggu sekali untuk ketemu teman-teman aku, untuk kayak asistensi sama dosen, itu kan sebenarnya kayak sangat-sangat tidak bisa diulang kembali kan. Terus kayak kadang-kadang mungkin nongkrong sekali-sekali, bahkan semuanya itu kayak konser, tour 3 kota aku tuh semuanya hilang guys. Kayak jalan-jalan aku bersama teman-teman aku ke Bogor tuh hilang. Tapi kayak kalian tau gak sih, aku tuh nyampe kayak kayak nonton YouTube gitu tau guys, kayak nonton YouTube kayak kalau bagaimana cara mengatasi kesedihan hilang foto gitu, kayak biar aku nggak sedih lagi guys. Tapi tuh aku tuh udah datang ke counter HP-nya katanya nggak bisa Samsung guys, jadi aku lumayan menyerah. Tapi kayak waktu itu tuh sebenarnya aku lagi lumayan sibuk juga, kayak banyak kegiatan juga kan kita kan di CT. Jadi aku merasa kayak ya udahlah nggak apa, aku harus meng-create memories baru, kayak aku nggak bisa stuck di memories aku yang lama. Kita harus membuat memories yang lebih indah lagi, sampai aku lupa akan yang lama. Maksudnya bukan aku mau melupakan yang lama sih, maksudnya sampai yang kayak nggak apa-apa guys, kita masih punya banyak foto lain gitu. Kayak emang ada itu kan namanya juga musibah kan guys, musibah yang tertimpa, jadi aku nggak bisa lihat lagi fotonya. Tapi kayak nggak apa-apa guys, tenang aja guys, yang penting semuanya yang sudah lewat itu tetap kita rasakan, tetap ada di hati aku, di pikiran aku. Jadi itu sebenarnya nggak hilang sepenuhnya, karena memori yang paling penting itu bukan foto, tapi itu memori yang sudah masuk ke tangkapan kepala kita. Oke guys, namanya juga proses hidup. Bener banget guys. Jadi karena semuanya ada prosesnya, jadi aku sekarang juga mau berproses untuk mimpi aku yang lain. Aku mau teateran dulu. Aku mau bacain top gifters ya. Aku baca dari yang ke-15 deh. Ada Dede Pia, makasih ya Dede Pia. Ada juga Kak Rara, terima kasih Kak Rara.
ada Kak Rashdan, makasih banyak. Ke-12 ada Kak Mushafer, makasih ya. Ke-11 ada Kak Franco, terima kasih. Ke-10 ada Kak Safir, makasih. Ke-9 ada Kak Stefan, makasih banyak. Ke-8 ada Kak Sudananda, berfinsya berpihak padamu, asik, makasih. Ke-7 ada Kak Anggun, makasih ya. Ke-6 ada Kak Silpi, terima kasih banyak. Ke-5 ada Kak WDW, makasih. Ke-4 ada Kak Imam. Ke-3 ada Kak Enrico, makasih ya Kak Enrico. Kedua ada Kak Tommy, makasih. Dan yang pertama ada Kak Adianto, makasih ya. Nanti kita ketemu lagi di teater ya, oke? Bye-bye. Dadah.